Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, anak-anakku yang solih dan solihah, para ayah bunda yang hebat, dan pada hadirin yang berbahagia. Semoga kita dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'd. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan pertolongannya lah. Pada kesempatan kali ini kita bisa masih merasakan nikmatnya berada di nuansa Ramadan, di bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan. Semoga kita senantiasa diterima amal baik kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para anak-anak yang soleh dan solihah, pada kesempatan kali ini izinkan Ustadz ingin menyampaikan terkait dengan zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang sudah sejak dulu disyariatkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, di dalam zakat fitrah ini ya, yang perlu kita ketahui bersama bahwa zakat fitrah mempunyai waktu. Sejak kapan? Sejak awal Ramadan sampai batasan akhirnya adalah ketika menyampaikan khutbahnya. Jadi diharapkan, diwajibkan untuk membayar dengan sebelum khatib naik mimbar. Nah, kemudian diriwayatkan oleh Abu Daud bahwasanya ketika zakat diberikan kepada fakir miskin dan lain sebagainya kepada para mustahik, setelah khatib naik mimbar maka dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, maka dari itu penting bagi antum yang belum zakat fitrah, silakan menunaikan zakat fitrah. Nah, di sini ada beberapa asnaf, 8 asnaf atau 8 orang yang menerima zakat atau mustahik. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mualaf, yang kelima adalah riqab, yang keenam adalah gharim, yang ketujuh adalah fi sabilillah, yang kedelapan adalah ibnu sabil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'alimina 'alaiha wal mu'allafati fi qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, di sini anak-anakku yang soleh dan solihah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara jelas di Al-Qur'an bahwa ada 8 asnaf atau 8 mustahik atau 8 yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Ya, fakir adalah orang yang mempunyai pekerjaan dan memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa hartanya hanya kurang dari setengah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tentu ini sangat amat kurang. Kemudian yang kedua adalah miskin. Miskin juga hampir sama dengan fakir. Hanya yang membedakan adalah
fakir miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta lebih dari sebagian untuk memenuhi kebutuhannya, namun tidak mencukupi. Nah, seperti kalau misalnya fakir, ya contoh misalnya orang yang meminta-minta. Dia mempunyai uang dengan meminta-minta itu, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Dan memang dalam Islam tidak diperkenankan untuk meminta-minta, ya. Nah, tetap bekerja, apalagi orang tersebut masih mempunyai tenaga, mempunyai semangat untuk bekerja. Kemudian yang kedua adalah miskin. Nah, miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tidak tetap, nah, dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Berikutnya adalah amil zakat. Amil zakat adalah orang yang menerima atau mengelola zakat, orang yang memanage zakat. Nah, dia berhak untuk menerima zakat. Kemudian adalah orang mualaf. Nah, orang yang baru pertama masuk Islam, ya. Nanti tentu imannya masih lemah. Oleh karena itu disupport oleh zakat ini. Mudah-mudahan dengan zakat ini orang tersebut senantiasa bersyukur dan menambah kekuatan imannya. Yang berikutnya adalah rikob. Rikob adalah orang hamba sahaya atau budak. Dan alhamdulillah pada hari ini tidak ada rikob atau tidak ada budak. Zaman Rasulullah SAW, budak itu diperjualbelikan. Nah, itu budak itu berhak untuk menerima zakat. Kemudian adalah gharim, adalah orang-orang yang memiliki banyak hutang. Nah, jumhur ulama berpendapat gharim itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk keluarganya. Dan gharim yang kedua adalah orang yang mempunyai hutang tetapi untuk kemaslahatan umat. Nah, tentu hutang di sini adalah hutang dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan dalam keadaan berhutang untuk dalam kemaksiatan. Yang berikutnya adalah fi sabilillah, orang yang berjuang, orang yang berjihad di jalan Allah. Tentu di zaman Rasulullah SAW banyak sekali orang mujahidin, ya, orang yang berjuang untuk membela Allah, maka mereka berhak untuk menerima zakat. Kalau sekarang bisa kita lihat para ulama, para ustadz atau ustazah yang di pelosok negeri yang sedang berjuang berdakwah, kemudian kurang dalam hal mencukupi kebutuhannya, bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, adalah orang yang berjalan atau orang yang musafir, orang yang berjalan di jalan Allah, orang yang sedang berdakwah juga, orang yang sedang merantau, tapi merantaunya itu dalam keadaan taat kepada Allah. Nah, ini berhak untuk menerima zakat. Baik, mudah-mudahan dengan zakat ini kita mengenal lebih tentang 8 asnaf atau 8 orang yang menerima zakat, maka menambah semangat kita untuk senantiasa berzakat. Dan tentu zakat ini adalah kembali kepada kita dalam rangka untuk menyucikan jiwa-jiwa kita, dan tentu menyucikan harta-harta kita dari barang-barang yang haram. Demikian, terima kasih anak-anakku yang soleh, tetap semangat puasanya, tetap semangat untuk berzakat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.